tuh mulai ibaratnya ya menerima ini diri aku. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Linda. Di sini aku mau cerita-cerita tentang pengalaman pribadi aku, perjalanan hidup aku sampai aku di titik sekarang. Aku menemukan kebahagiaan aku dan hobi aku. Dan di sini aku mau cerita-cerita gimana sih cara aku mengubah pola pikir aku. Simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa dukungan kalian. Tekan tombol like dan subscribe-nya karena itu sangat amat berarti buat aku. Dan semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan hal yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, di sini aku juga mau disclaimer, di sini aku bukan ahli apapun. Aku pure sharing dan berbagi hal-hal yang pernah aku lewatin dan aku jalanin. Dan semoga ini bisa bermanfaat juga buat kalian, dan semoga kalian juga nggak bosan nontonin video aku. Oh ya, sebelumnya yang belum kenal sama aku Linda, seorang ibu rumah tangga anak satu. Aku tuh nikah muda, alhamdulillah, karena jodohnya itu cepat. Masya Allah, aku tuh ketemu orang yang lebih tua dari aku 5 tahun, dan akhirnya kita tuh langsung mutusin untuk menikah. Dan dari perjalanan pernikahan itu juga alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, itu ternyata jalan Allah buat ngebuka pikiran aku dan mindset aku, ngejadiin aku pribadi yang lebih baik dari yang dulu. Aku tuh bersyukur banget ketemu suami yang bisa ngebimbing dan ngarahin aku sampai aku di titik yang sekarang, bisa nemuin kebahagiaan aku, bisa menemukan juga hobi aku, dan menemukan kepercayaan diri aku. Oke, sekedar mau cerita di sini, aku tuh dulu orangnya sering banget insecure, sering banget ngebandingin diri aku dengan pencapaian orang lain, apalagi di usia aku yang sekarang, yang teman-teman aku tuh biasanya lagi pada asiknya kuliah dan cari kerja, dan aku udah ngurus anak. Ya, itu tuh sempat bikin aku down dan sempat bikin aku tuh ya ibaratnya itu pikiran aku tuh bergejolak. Ya, kalau misal istilahnya itu quarter life crisis, aku tuh bingung mau ngapain ke depannya, aku tuh mau ngapain. Aku juga ngalamin itu, dan posisi aku tuh udah punya anak dan keluarga. Jadi gimana cara aku mengatasi itu semua, dan akhirnya aku nemuin jalan hidup aku dan pola pikir yang ngebuat aku sekarang alhamdulillah bahagia, dan alhamdulillah menjadi pribadi yang mau mencoba hal-hal baru. Dan juga ini juga hal baru buat aku, bikin video yang langsung lihat muka aku, dan aku tuh bener-bener niatin, bener-bener aku tuh cerita sama suami aku pengen banget bikin video sharing tentang pengalaman aku, karena memang aku tuh happy banget, aku tuh bahagia banget karena aku udah di titiknya sekarang. Aku nemuin kepercayaan diri aku nemuin kebahagiaan aku nemuin ya ginilah diri aku, dan aku enjoy banget ngejalaninnya, dan aku tuh udah hampir udah nggak pernah mengeluh dengan kehidupan aku. Oke, langsung aja cerita kilas balik dulu. Jadi dulu itu pertama-tama aku nikah, itu yang aku ibaratnya ya kaget, yang dari single sampai tahu-tahu udah punya suami dan harus ngejalanin kehidupan rumah tangga. Sampai akhirnya aku tuh ya kadang-kadang tuh suka uring-uringan, suka kesel, apalagi namanya kita nikah itu kan menyatukan dua isi kepala yang berbeda dengan ego masing-masing. Dan yang alhamdulillahnya banget tuh suami aku tuh bisa mengimbangi aku dan bisa mengarahkan aku sampai di titik akhirnya aku tuh ngerasa diri aku tuh, singkat cerita itu gini, di saat aku udah punya anak, aku tuh ngerasa diri aku tuh kok aku tuh gini terus ya. Padahal suami aku tuh selalu sabar ngadepin aku, dia tuh nggak pernah marah, ya nggak pernah emosi, dia juga nggak pernah ngungkit hal-hal kesalahan aku yang pernah aku lakuin, itu nggak pernah. Sampai aku tuh ngerasa ada yang salah dengan diri aku, dan akhirnya aku tuh mutusin buat cari tahu apa sih yang salah. Dan ternyata aku tuh kebanyakan mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak bisa aku kontrol dan nggak bisa aku kendaliin. Dan aku juga sering banget ngebandingin pencapaian aku dengan pencapaian orang lain, padahal sudah jelas kita itu satu rumpun, satu putik bunga itu bisa berbuah dan berkembang itu tidak secara bersamaan. Jadi kita tuh nggak boleh ngebandingin diri kita tuh dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, sampai-sampai kita tuh lupa dengan proses diri kita sendiri. Jadi dari situlah aku mulai untuk mencari tahu dan merubah pola pikir aku, sambil aku cerita-cerita dengan suamiku, sharing juga apa yang aku rasain, dan aku tuh bener-bener nangis dan minta ampun sama beliau dan juga sama Allah, karena aku tuh banyak banget ngeluh tentang hidup aku, banyak banget ibaratnya kesalahan dan dosa-dosa yang pernah aku lakuin. Sampai akhirnya ya memang si manusia tuh emang tempat salah, hilaf dan dosa. Jadi akhirnya aku nemuin satu ceramah yang merubah semua pola pikir aku, yaitu ceramahnya dari Habib Novel Alaidrus yang berisi hidup itu jangan kebanyakan mikir, dan itu aku jadiin pola pikir pertama aku.
yang perlu aku ubah. Ya, jangan kebanyakan mikir. Kita tuh bukan berarti di sini nggak boleh mikir yang realistis, bukan. Tapi ibaratnya tuh kita tuh nggak boleh mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Karena tugasnya manusia itu adalah doa dan ikhtiar. Jadi berdoa dan usaha itu adalah milik kita, dan takdir itu adalah milik Allah. Jadi memang ada takdir yang bisa kita rubah. Nah, dari ikhtiar dan doa kita itu tadi baru kita bisa merubah takdir. Tapi ada beberapa juga hal-hal yang udah ada ketentuannya dari Allah, dan kita harus ikhlas menerimanya. Jadi teman-teman, kita tuh kalau ngejalanin kehidupan jangan banyakkan mikir besok aku harus gimana, kata orang aku tuh gimana, terus juga nanti kalau aku gini kata orang jadi gimana. Jangan kebanyakan gitu. Kalau selagi apa yang kita kerjain itu baik dan hal itu positif dan gak mengganggu kenyamanan dan gak mengganggu orang lain, insya Allah ya itu semua itu ya gak ada apa-apa gitu ya, baik-baik aja. Contohnya gini, kita tuh mau mulai jualan atau mulai usaha, terkadang kita tuh kebanyakan mikir nanti siapa yang beli ya, nanti kalau aku jualan apa kata orang ya, nanti cukup nggak ya buat nyukupin kebutuhan aku. Padahal kita tuh belum mulai apa-apa tapi mikirnya udah sampai sana. Jadi ya udah, mulai aja dulu, mulai aja apa yang kamu mau. Misalnya kamu pengen nulis buku, nanti tulisan aku bagus nggak ya, aku kan nggak tahu apa-apa, nanti kalau salah gimana. Padahal kita itu manusia itu gini loh, nggak ada orang yang profesional sebelum orang yang amatiran. Gimana maksudnya tuh, orang yang profesional itu dulu juga orang yang amatir gitu loh. Jadi kita tuh harus mencoba. Kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu. Jangan kebanyakan mikir, yang penting kita action aja dulu. Terus juga kita juga sering banget mikirin masalah rezeki, masalah yang lain-lainnya. Padahal kita tuh coba aja kalau kita pikir ke kilas balik ke kehidupan kita sebelumnya, pasti ada satu titik dimana kita ngerasain, ya ibaratnya kita ngerasain ada masalah yang menurut kita itu adalah masalah yang berat, tapi toh alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melewati dan kita baik-baik aja sampai sekarang. Terkadang itu hanya pikiran-pikiran kita aja yang menghiasi hidup kita, dan terkadang juga membelenggu kita sampai akhirnya kita itu nggak bisa berkembang dan stuck jalan di tempat. Lagian juga kalau kita itu kebanyakan mikir, yang ada yang timbul itu adalah rasa cemas, rasa takut, dan akhirnya membuat diri kita itu dilanda kecemasan yang berlebihan, terus juga nggak bahagia, nggak bisa menikmati proses yang sekarang. Padahal kalau kita itu mau mencapai satu tujuan, kita tuh harus melakukan langkah kecil dulu buat hari ini, buat mencapai tujuan kita yang lebih besar gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kebanyakan mikir, banyak overthinking, masih cemas dengan masa depan, masih cemas dengan keadaan, udah stop pikiran itu semua. Nikmati proses kamu hari ini, nikmati diri kamu hari ini, nikmati waktu kamu yang paling berharga hari ini. Hal apa dan langkah apa yang kamu lakuin hari ini itu sangat berharga dan menentukan masa depan kamu kelak. Insya Allah ya teman-teman, walaupun aku juga masih banyak tujuan dan mimpi-mimpi yang lain, insya Allah ini juga bisa jadi awal aku untuk meraih mimpi aku dan langkah kecil yang bisa aku lakuin. Lanjut ke pola pikir aku yang kedua, itu adalah menerapin gimana, jangan pernah mengejar uang. Nah ini nih yang ibaratnya hal yang sensitif buat aku dan juga buat kalian juga tentunya. Gimana caranya nggak ngejar uang sementara apa-apa tuh semua butuh uang? Iya, memang semua butuh uang. Tapi alhamdulillah aku semenjak nerapin pola pikir ini, aku mau butuh apa, mau ingin apa, itu alhamdulillah dicukupin sama Allah. Dan kalaupun ada tujuan aku yang belum tercapai, aku tuh cuman ya positive thinking aja, berhusnuzon kepada Allah, karena Allah itu menurut prasangka hambanya. Aku selalu nerapin itu. Jadi dulu tuh aku pernah banget sama suami yang ibaratnya ngoyo banget, udah pulang kerja terus jualan. Yang kita kejar tuh apa? Ya uang buat nyukupin hidup, buat ngejar impian kita. Tapi yang kita dapetin apa ya? Itu capek. Udah capek, kita gelisah, hati kita nggak tenang, terus juga kita nggak bisa nikmati waktu untuk keluarga. Dan sampai akhirnya kita tuh ngerasa, udahlah ngapain gitu. Kita tuh yang kita dapetinnya apa? Cuma sekedar capek. Emang uangnya tuh ada, tapi ya rasanya tuh ya habis-habis aja gitu, nggak ada. Ibaratnya kalau dipikir-pikir sekarang itu penghasilan dulu tuh lebih gede dalam bentuk materi, tapi kebahagiaannya tuh nggak ada. Dan keberkahannya, kalau bisa dibilang sesuatu yang nggak membuat kita bahagia atau membuat hati kita damai dan tenang dan mendekatkan kita kepada Allah, berarti itu adalah hal yang tidak berkah untuk hidup kita. Ya seperti itulah pola pikir kami. Jadi semenjak itu aku mutusin, bukan aku sih, suami mutusin untuk berhenti kerja dan fokus ke dagang, karena itu adalah sunnah dari Nabi. Jadi
kita tuh ya memang mulai dari nol, dari nggak punya apa-apa, sempat dibikin habis modal juga, sempat putus asa juga pernah, ibaratnya mulai dari awal dan beralih ke dagang yang lain, jualan es, jualan pempek, dan jualan hal-hal jual-jualan yang lain lah, sampai aku juga jualan jilbab, jualan online juga aku juga udah jalanin, sampai di titik yang sekarang alhamdulillah aku bisa gaji karyawan, bayar 3 tempat kontrakan. Itu alhamdulillah masya Allah banget, dan aku nggak sangka-sangka juga rezekinya Allah cukupkan masya Allah, karena memang Allah itu menurut prasangka hambanya. Sekali lagi aku omongin, Allah itu menurut prasangka hambanya. Jadi kalau kita itu mikir yang bakal nyukupin kita uang, ya udah kita bakal dibuat seperti budaknya uang. Kita tuh kerja kayak nggak ada habis-habisnya, kayak nggak ada jedanya, kayak nggak ada istirahatnya. Yang kita kejar tuh cuma apa, cuma uang, tapi kebahagiaan yang kita dapat tuh nggak ada menurut aku dan sepengalaman aku. Dan mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat sama aku, ya aku minta maaf, tapi kebanyakan sih aku sharing sama teman-teman yang lain juga yang ngalamin kerja di kantor dengan gaji yang bagus, gaji yang lumayan, tapi mereka tuh ngerasain ya hidup mereka tuh jadi lebih banyak masalah dan gak ada kedamaian gitu. Jadi ya aku bersyukur dengan hidup aku yang sekarang, dan aku nemu cara ini dan jalan ini. Jadi aku tuh sama suami itu lebih mencari kebahagiaan dari apa yang kita kerjain dan kita lakuin, dan kita tuh mencintai apa yang kita kerjain dan kita lakuin. Jadi insya Allah kalau kita ngelakuin itu, Allah tuh bakal tambah nikmatnya, tambah rasa bahagianya, tambah keberkahannya. Jadi walaupun pengeluaran kita banyak, gak disangka-sangka rezekinya itu ada aja. Kayak misalnya waktu itu aku sama suami butuh uang yang agak gede buat uh, ngebayar sesuatu, dan aku tuh cuma bilangnya gini, ya Allah aku butuh uang sekian untuk ini, jadi berikan aku solusi dan jalan keluar yang terbaik, dan cukupkanlah kebutuhanku. Dan nggak disangka-sangka jarak 1 minggu dari aku berdoa seperti itu, dan uang itu ada, dan aku nggak tahu itu gimana caranya. Yang pasti aku ingat itu adalah orang yang udah lama ngilang, yang ada sangkutan sama suami aku, ada piutang. Dia tuh tiba-tiba hubungin dan langsung transfer tanpa basa-basi, dan dia juga langsung ngebalikin uangnya full. Dan juga aku tuh juga jualan, alhamdulillah yang dijual itu ya segitu sama jumlahnya, tapi sisa tabungan aku tuh bisa lebih. Dan ya nggak tahu gitu, kuasa Allah aja gitu loh. Jadi semenjak aku nerapin itu sama suami aku, kalau dipikir-pikir dulu dagang waktu ngerintis, kita belanja tuh sehari berapa dari keluarnya tuh, dan kita tuh dapetin hasil jualannya itu di bawah dari modal yang kita keluarin. Tapi kalau dipikir saat itu kita cukup dan kita bisa makan. Bahkan waktu itu aku masih tinggal sama orang tua suami dan bisa belanjain satu rumah, dan adik aku juga, adik suami aku yang bungsu juga posisi masih sekolah, dan itu juga cukup alhamdulillah. Nah dari situ juga aku akhirnya memetik pelajaran bahwa sesuatu yang misalnya kita syukuri itu akan ditambah lagi nikmatnya sama Allah. Dan juga Allah tuh juga gak pernah tidur dengan apa yang dibutuhin hambanya. Jadi Allah tuh mencukupkan apa yang kita butuhkan, tapi tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi Allah tuh cuma ngasih apa yang kita butuhin aja. Jadi seandainya kita tuh kepengen sesuatu tapi Allah tuh belum kasih, ya udah berarti kita tuh emang belum siap buat dapetin itu. Jadi kita tuh selalu berpikir positif aja gitu loh. Jadi kita tuh harus sebisa mungkin nikmati kerjaan kita yang sekarang, jangan semata-mata buat ngejar uang. Jadi buatlah uang yang mengejar kita, kita nikmati aja dengan sepenuh hati apa yang kita kerjain sekarang, nikmati apa yang kita nikmati prosesnya, nikmati. Jadi kita tuh bisa lebih mikir, lebih tenang, bisa mendapatkan ide-ide baru, bisa mendapatkan hal-hal baru yang membuat kita tuh lebih bahagia, jadi hidup kita juga lebih berkah. Jangan mikirin besok, mulai aja dari hari ini. Dan itu juga berkaitan dengan ini gitu loh. Dari yang poin pertama, jangan kebanyakan mikir, dan kalau kerja itu kita jangan mikirin uang. Jadi aku tuh sekarang kalau jualan tuh nggak pernah mikirin hasilnya berapa, dan alhamdulillah itu cukup. Di saat teman-teman yang satu profesi itu pada ngeluh, ibaratnya mau bayar kontrakan, terus juga sepi lah atau apa, alhamdulillah aku sama suami itu selalu cukupkan. Dengan ibarat juga kita ada orang tua yang harus kita biayai juga, dan semua itu dicukupin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita masih bisa ada tabungan, ibaratnya juga masih punya cadangan usaha, alhamdulillah. Ya semua itu kita nikmati dan syukuri aja. Berawal dari kecintaan aku dengan apa yang aku kerjain sekarang, dan semuanya Allah balas dengan hal yang berlipat-lipat ganda, dengan hal kebahagiaan yang tiada henti-hentinya dan tiada habisnya. Satu lagi, semenjak ngejalanin ini aku juga alhamdulillah masya Allah gak pernah jalan 3 tahun ini, gak pernah yang namanya debat sama suami, gak pernah. Debat kecil itu biasa lah ya teman-teman, tapi gak pernah sampai berantem atau lagi ngambek-ngambekan, ya gak pernah. Jadi kita tuh ngejalanin hidup tuh masalah tuh ada, tapi yang gak sampai ngeganggu aktivitas kita sehari-hari atau mengganggu pikiran-pikiran kita, itu gak ada.
alhamdulillah, dan kita tuh ngejalanin hidup jadi lebih tenang. Oke, lanjut ke pola pikir aku yang ketiga, dan ini yang sering banget kita lakuin, yaitu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Seperti di awal video tadi, kita tuh sering banget ngebandingin diri kita dengan pencapaian orang lain. Akhirnya kita tuh insecure, terus kita juga akhirnya nggak fokus sama diri kita, nggak fokus dengan kelebihan kita. Kita tuh nggak tahu dan nggak sadar kalau kita tuh juga punya potensi lebih. Kita tuh jadi akhirnya lebih fokus ke kelebihan orang lain yang sering kita lihat. Apalagi sekarang itu zamannya serba cepat, zaman media sosial yang kita tuh bisa lihat apa aja story-story teman-teman kita. Jadi kalau kita ibaratnya membandingkan, terus ngebandingin diri kita dengan pencapaian mereka, ya kita yang salah, kita yang bodoh. Karena apa ya, mereka udah sampai sana, sedangkan kita belum. Udah, lebih baik kita tuh nikmati proses kita. Jadi kita tuh misalnya kita punya tujuan dan punya cita-cita, kita itu harus bisa nentuin target. Misalnya kita punya setahun ke depan, kita punya tujuan, aku mau punya usaha gitu, aku mau punya penghasilan sekian gitu. Kita tuh harus pecah masalah kita yang besar itu menjadi masalah yang lebih kecil, yang lebih simpel, menjadi hal-hal yang lebih kecil yang bisa kita lakuin. Misalnya dari yang target tahunan kita pecah jadi target bulanan, target bulanan kita pecah lagi jadi target mingguan, target mingguan kita pecah lagi jadi target harian. Jadi setiap harinya kita tuh selalu memikirkan bagaimana cara dan langkah kecil kita untuk menuju kesuksesan dan mimpi kita itu, bukannya malah fokus ke pencapaian orang lain yang kita itu malah ngebuat diri kita tuh terus-terusan insecure, terus mikirin kok dia udah gini ya, kok aku tuh gini-gini aja, dan akhirnya kita mengeluh dan mengeluarkan kata-kata, akhirnya kita tuh menyalahkan diri kita dan mengeluarkan kata-kata negatif ke diri kita. Balik lagi ke sini, kata negatif buat diri itu berdampak loh ke diri aku, ke diri kita. Karena aku tuh juga dulu ngelakuin hal itu, aku ngerasa insecure, aku nggak pede. Terus juga orang kok bisa ya ngomong depan kamera, aku nggak bisa. Aku bilang, kok dia pede banget sih, kok aku enggak. Jadi aku tuh selalu menyalahkan diri aku, selalu aku nggak pede, aku tuh nggak mau, aku tuh nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa, dan akhirnya benar nggak bisa. Tapi di saat aku tuh mulai ibaratnya ya menerima ini diri aku, setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kelebihannya masing-masing. Satu-satunya yang boleh kamu buat jadi perbandingan itu adalah diri kamu sendiri. Ya, diri kamu sendiri. Gimana kamu bisa lebih baik dari hari kemarin, gimana supaya hari ini kamu bisa lebih baik dari hari kemarin. Jadi kamu tuh harus ngelakuin hal yang lebih baik lagi, tapi kamu juga jangan lupa buat selalu bersyukur hari ini. Oke, kalau aku tuh biasanya kalau pagi-pagi bangun tidur, kan karena 20 menit pertama kita bangun tidur tuh yang akan menentukan gimana mood kita seharian tuh. Aku pernah baca itu, dan aku sering banget ngelakuin afirmasi pagi. Pertama kali yang pas aku lakuin baru bangun tidur itu adalah berbanyak rasa syukur karena aku masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk bisa bangun lagi di pagi itu. Dan aku berterima kasih atas segala apa yang aku miliki sekarang, berterima kasih atas ya kebahagiaan yang aku miliki, dan aku juga berterima kasih dengan diri aku. Aku juga selalu mengafirmasi dengan kata-kata positif, misalnya aku kuat, aku sehat, aku berlimpah, dan aku bahagia, dan aku adalah seorang ibu yang penuh cinta. Itu adalah kata-kata pertama yang keluar dari mulut aku ketika aku bangun pagi, dan itu berdampak luar biasa buat kehidupan aku dan buat keseharian aku, dan ngebuat aku tuh yang ngerasa ngejalanin hidup, ngejalanin hari-hari ya udah happy aja. Pun kalau ada yang ngebuat nyentil-nyentil dikit perasaan aku gitu ya kan, yang ngerubah mood aku jadi jelek, ya udah lewat aja gitu, nggak yang sampai ngebuat aku kayak dulu emosian, gampang marah. Alhamdulillah tuh nggak pernah. Ada 3 hal yang merubah mindset dan pola pikir aku sampai aku di titik yang sekarang. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku tegasin lagi, tadi ada 3 pola pikir, yaitu pertama, hidup itu jangan kebanyakan mikir. Oh ya, aku juga bakal cantumin di sini ada ceramah Habib Novel Al-Idrus yang wajib banget kamu dengar. Kalau ternyata hidup kita itu semua udah diatur sama yang maha pengatur, jadi kita tuh nggak usah pakai ngatur, nggak usah pakai ini mikir-mikir lagi. Udah jalanin, usaha, doa, percayain, udah hasilnya itu gantungin sama yang maha besar. Udah. Terus tips yang kedua itu jangan mengejar uang, tapi temukanlah kebahagiaan dan rasa cinta dari apa yang kamu jalani dan kamu kerjain sekarang. Yang ketiga adalah jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain.
Karena apa? Di saat kamu ngebandingin diri kamu dengan orang lain, di situ juga kamu mengubur dalam potensi terbesar yang ada dalam diri kamu. Jadi buang itu semua jauh-jauh, dan jangan lupa terus bahagia, terus berpikir positif, dan teruslah berhusnuzon kepada Allah. Percaya aja kalau hidup ini baik-baik aja. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video sampai akhir. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.